Yang dulunya kamar lu mungkin ya baunya asap rokok mungkin, Amer. yang baunya bau-bau amer, bau baiklin mungkin ya, bau-bau Baygon. Sekarang udah ada bau iler istri lu, udah ada bau pasing kancingnya anak lu, kayak gitu. What up cuy, kali ini gue lagi ada bareng kan tuh, lagi bareng sama temen gue Teguh Prayogi, teman lama gue dari TK ya cuy. Dari TK kita bareng, TK 2000-an ya, dari tahun 2000 ya, 99 atau 2000 sih? 2000 pas. SD kita pisah tuh, SD Yogi di SD piro? SD 16 ya, SD 16, gue sendiri di SD 01, beda SD dah tuh. Udah gitu SD, habis SD ke madrasah, baru dah tuh sama satu madrasah. Udah gitu sama-sama daftar ke SMA 1. Daftar ke SMA 1, kebetulan si Yogi lulus di SMA, gue enggak. Gue pindah, bukan dipindahin ya, pindah doang, terus ke madrasah lagi dah tuh. Hidup gue madrasah mulu emang. Anak madrasah gitu. Lulus kuliah tahun piro? 2019 pertengahan. 19 lulus kuliah. Artinya sekarang Pengangguran. Nambah beban negara. Nah, pertanyaan pertama, gimana rasanya jadi pengangguran? Jawab itu. Jadi pengangguran. Piye. Yang jelas beban ya. Beban orang tua lah. Beban orang tua jelas. Kuliah mahal-mahal kan. Beban negara juga jelas. Kuliah mahal-mahal ujungnya nganggur. Mana dari awal nganggur ya, konsisten. tapi ngerasain duit negara dong. Syukur-syukurnya dapat kemarin. Dapat. Beruntung sih, lebih ke beruntung. Ya cukup lah untuk hidupin beberapa bulan. Jadi kesibukannya sekarang nyari kerjaan. Bawa map nyari pekerjaan. Tim baju hitam putih. Itu dia sekarang. Yeah. Itu levelnya sekarang. Gue udah ngerasain semua yang kayak gitu-gitu, keluar masuk perusahaan, kesono kemari, ditipu udah. Alfamart, Indomaret, Berat udah dah tuh. Berat ya? Hidup cuy. Pandemi ini untungnya loh sebagian ini. Coba ya kita telah. Buat sendiri. Mau pengen nikah gitu sebelumnya. Aku pengen nikah bulan Maret atau Februari. Tapi belum untuk kumpul pula. Sudah direncanakan untuk 2020. Nah, 2020 menikah lah. Tiba-tiba pop pandemi. Gak boleh orang ngumpul-ngumpul. Jadi kesempatan bagus kan? Nah, Yes. Gak usah undang-undang orang. Itu sisi positifnya. Modalnya kecil, nggak perlu capek-capek rame. Selamat ya. Terima kasih. Kapan nyusul? Yang padahal ketika kita bersanding di pernikahan yang terjadi di kampung ya, tamu undangannya itu adalah kerabatnya atau temannya orang tua kita, bukan teman-teman dekat dari si pengantin gitu loh. Bener. Karena aku sendiri ngerasa teman-teman saya nikah aku nggak diundang, malah orang tua gue sendiri diundang loh. Bukan gue di sini undang. Sering kejadian mana itu. Iya sih, aku pun oke juga sih orang hadiri di pernikahan. Jadi si pengantin disalami oleh tamu yang dia tidak kenal loh. Pas nyala lagi, ini siapa? Pas ada kenal. Rupanya keluarga mama ya. Banyak kejadian ini. Ya namanya culture sih, culture turun-temurun dari dulu mungkin seperti itu di kampung kita. Nggak tahu deh di daerah lain kayak gimana gitu ya. Oke sih mau nikah gitu. Kita kan bisa dibilang berumur ya, 26. Emang wes? Belum sih. 26 memang udah berumur? Belum sih. Cuma kalau di udah bagi sebagian orang yang merasa anjing, gue tua nih gitu. Kepikiran gak? Gue umur 50 pun belum tua anjing, umur doang. Yang penting mindset dan mental, udah itu paling penting. Jadi gak pengen buru-buru nikah ya? Enggak, selalu buru-buru nikah. Pernah ada kepikiran pengen nikah parah ya sama seseorang gitu ya. Serius parah. Cuman setelah itu ya belum aja sih, bukan ada trauma apa gimana, emang ternyata nikah nggak segampang itu gitu loh. Berkompromi itu tidak
sesuatu yang main-main gitu loh. Kita nikah ya besok pagi, ayo tuh. Emang ada yang kayak gitu anjing. Masalah dalam pernikahan nih, kita bahas yang gampang-gampangnya aja udah. Yang gampang tapi pahit gitu ya. Urusan dapur udah mah jelas, urusan dapur udah jelas gitu loh ya. Kita sebagai cowok nih, kita laki, kepala keluarga, urusan dapur, keperluan di rumah, kebutuhan di rumah udah pasti kita yang menuhin, pasti. Pasangan kita punya temen dong, pasti punya circle dong, punya circle-nya sendiri dong, kita juga punya. Pasti dong ada suatu saat dia pengen ngumpul, pengen nongkrong sama teman-teman SMA-nya, sama teman-teman kuliahnya, teman kantornya mungkin. Untuk aku pribadi mungkin aku adalah tipe orang yang mungkin misalkan si pasangan izin untuk keluar bentar nongkrong, sok, gak apa-apa. Aku tipe yang seperti itu. Dan apakah mungkin kita bisa juga segampang itu dapetin pasangan yang aku pengen nongkrong ya malam ini, sok, gak apa-apa mas, keluar aja. Segampang itu gak kita ngedapetin pasangan kayak gitu? Susah. Emang pengennya kita seperti itu gitu loh, tapi nyari yang pengennya kita dapatin seperti itu juga susah gitu loh, perlu waktu gitu ya kan. Mungkin malah nggak ada, cuma kalau bisa ceweknya yang kompromi. Yes. Kayaknya nggak ada lah. Kompromi, komitmen penting. Jadi lagi single or taken? Freelance. Lebih ke unboxing ya? Ya, Lebih ke suka memperbanyak kolega aja gitu. Karena kolega itu penting, kayak kita ngejaga apa ya? Dia kan gak ada salahnya memperbanyak, menambah ini loh, apa namanya? Ini apa? Ini teman-teman ngecek busi motor. Oh iya. Nah itu yang masalah urusan dapur ya. Pasangan kita cewek pasti punya circle-nya sendiri. Ketika temannya nikah, gimana tuh? temannya nikah, dia diundang dia pergi kita, otomatis ngasih kado dong. Pasti dong, teman. Itu kado beli dari mana? Duit suami. Kalaupun istri mau ngeluarin duit sendiri, masa kita tega? Biar aku aja, aku suami. Yes. Cuman kalau ada komprominya untuk keperluanmu dan keperluan circle-mu, ya udah duitmu sendiri. Mungkin bisa ya. Tapi kan agak berat juga gitu loh. Yang namanya kompromi itu kan persetujuan antara dua belah pihak, dan itu gak gampang loh nyatuin itu. Dua kepala tuh. Belum lagi nanti teman yang udah nikah itu dapat anak. Kado lagi gitu ya kan. Duit siapa? Suami. Gitu. Lu kata gampang, kagak anjing. Respect yang nikah cepet. Yes, kita nggak yang namanya benci pernikahan. Ngapain sih lu nikah muda? Enggak, cuman ya udah, lu bisa, oke, keren parah. Karena kita sendiri maksudnya masih ragu gitu loh, mungkin masih belum bisa berkompromi seperti itu, masih ada ketakutan yang kayak apakah nanti gue udah menikah, gue nggak sebangsat ini lagi, apakah gue bakal berubah 100% gitu kan, nggak menjamin gitu loh. Siapa yang bisa menjamin? Nggak harus sih. Tapi gue kepikiran nikah nih, pasangan harus duit dong, seperti yang saya ketahui ya. Setahu gue wes duit, sudah punya ya. Kapan nikah bos? Anjing, pertanyaan paling berbobot gak tuh? Kapan nikah bos? Kapan nikah? Sejauh ini belum kepikir ya. Cuma nggak memungkiri. Yes. Mana tahu pertengahan tahun depan kayak atau akhir tahun. Iya. Ada duit nikah. Nggak tahu. Cuma sekarang belum. Kepengen sih pasti. Siapa sih? Gue pribadi juga pengen. Dan pernah pengen juga gitu. Cuman untuk sekarang ya belum. Masih muda juga. Muda parah. Masih 16 loh, masih lucu-lucunya kita ini ya. Rambut mau diijoin juga bisa nih. Kuning aja pakai apa? Oke. Atas halilintos. Urusan asmara ya kan. Urusan pernikahan. Gue ada fetish gak sih?
Fetis ya. Fetis big boobs. Oke, big boobs. Oke, big parah. boobs tuh boobs apa ya, bola basket kali ya. Big boob parah. Yang kayak gitu ya. Untuk wajah. Kayak gimana gitu. Wajah. Apakah yang mirip Billie Eilish kayak yang Budi Sumiati bisa, kan ada pasarnya. Bisa. Setiap fisik yang kayak gimana pun pasti ada pasarnya. Lu tenang aja. Lebih ke oriental Chinese sedikit sipit. big boobs. Contoh public figure kayak siapa tuh? Public figure yang Chinese kayak Natasha Wilona. Yang versi big boobs. Natasha Wilona. Kebayang nggak tuh Natasha Wilona? Artis, selebritis. Selebritis sih kayaknya. Si Natasha Wilona. Oke, gue nggak tahu. Oke, sinetron. Oke, skip. Yang jelas. Ya oriental nggak yang wajah pada umumnya gitu. Ini kan bicara fetis kan. Dapat apa enggaknya ya nggak tahu. Iya, fetis itu kan yang lu pengenin nih. Ibaratnya yang jadi ini apa? Yang lu banget lah. Cuman kalaupun nggak dapet ya nggak apa-apa gitu, bukan berarti kita ngejar-ngejarnya kayak gitu, ya kan. Kita pun maksudnya nih, oke, kita pengen sosok wanita yang seperti ini, dan kita sebagai lelaki, sebagai cowok, laki nih, ya, harus bisa menempatkan diri, harus bisa gimana ya maksudnya, menyesuaikan diri. Cocok gak sih aku sama dia? Gitu. Sesuai nggak? Jangan lu angan lu doang tinggi tapi lu nggak ada apa-apanya, anjing. Itu namanya lu halu, anjing. Lu buang dah tuh sifatnya kayak gitu. Lu pengen anak konglomerat nih, maaf amit-amit lu nggak punya apa-apa, udah gitu isi ini lu kosong gitu ya, mungkin aja, bisa aja tuh anak konglomerat mau sama lu karena apa? Hilap udah pasti gitu. Oriental big boobs nih kan. Kalau gue fetis lebih ke fisik atau gimana? Keinginan lah atau preferensi yang biasa dilihat di film-film bokep. Jujur nih, kalau misalkan nonton bokep misal, Iya. udah gue terang-terangan aja nih, bokep ya, lu semua pasti pernah nonton, anjing. Gak usah denial lu. Ya naik. Gue sering nonton bokep, masih sering, parah ya. Demi kesehatan gue gitu, kesehatan mental gue itu butuh, bagi gue butuh itu gitu. Karena sebagai doktrin, sebagai narkoba gue juga selain alkohol ya. Nonton bokep ya selalu berubah-ubah aja, pengennya dulu pengennya kayak gini, misalkan nanti malam pengennya kayak gini, besok bisa aja berubah gitu. Dan misalkan malam ini pengennya yang ini nih, dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi pun tetap akan ku cari sampai ketemu gitu loh. Karena malam ini aku pengen lihat yang kayak gini gitu loh. Nah, untuk besok malam ya udah beda lagi gitu loh. Nah, kayak gitu. Makanya aku juga punya kolega yang berbeda-beda gitu ya kan. Karena negara kita kebinekaan gitu ya kan, bersatu padu, padahal kita berbeda, kita bisa nyatu gitu ya kan. Itu yang harus diterapkan. Cuman kalau ditanyain fetish untuk pengen menikahi cewek yang seperti apa mungkin nggak ada sih orang duwe, maksudnya kalau udah cocok ya udah gitu loh. Karena aku tipe orang yang, karena ada juga orang yang aku nggak cocok tapi aku duwe skill yang bisa untuk membuat kita klop. Nah itu ada orang seperti itu. Cuman untuk aku sendiri aku nggak punya skill kesana gitu loh. Dan aku harus mencari yang benar-benar sefrekuensi, sereferensi kalau bisa ya. Kalaupun nggak dapet ya aku harus belajar juga, harus nge-push diriku untuk belajar bisa beradaptasi. Intinya beradaptasi sih. Tapi sefrekuensi penting sih. Penting, parah. Ini kita hidup serumah sampai mati. Terus beda frekuensi, di mana bahagianya coba pikirin. Parah, nggak bakal nemu cuy. Emang kita berdua emang belum nikah. Cuman
dari pacaran aja kita kan udah bisa menilai tuh. Udah kebayang tuh, udah kebayang. Sebagai orang yang dari kita lahir, sekolah, gede, udah tumbuh dewasa, pasti tumbuh mindset yang berbeda-beda dari orang, bahwa suatu saat aku harus menjadi ini, suatu saat aku harus mempunyai ini, aku harus punya circle yang begini, berbeda dari orang lain. Ini nanti setelah nikah, Oi bakal jadi ayah yang keren, atau ayah yang keluar pakai celana bahan, baju kotak-kotak, rambut limis. Keren bagi tiap orang kan beda-beda ya. Ya. Pakai celana kotak-kotak kain apa juga? Keren. Sarung anjing. Keren kan? Tapi keren juga kan? Mungkin pakai celana bahan, pakai kemeja kotak-kotak, ada yang bilang keren, ya udah gitu loh. Karena ada kan yang bilang kan? Karena porsi keren tiap orang beda-beda. Cuman keren bagi aku tetap dengan celana jeansku, sampai umur berapapun, dengan kaos bandku, dengan alkoholku, dan circle pertemananku. Jadi nggak berubah ya nih kamu? Berubah pasti, tapi tidak merubah 100% apa yang sudah kita jalani sebelum nikah dalam masa lajang gitu. Ada kompromi di situ. Karena sebelum kita menemukan istri kita nih, anjay istri nggak tuh, menemukan pasangan kita nih, kita lebih dulu mengenal yang namanya rokok, yang namanya alkohol, yang namanya tongkrongan. Lebih duluan itu yang mendewasakan kita, gitu loh. Terus nih ada orang baru nih, tiba-tiba datang, kamu yang ini. Terus lamanya, lebih melarang gitu ya. Lebih melarang. Siapa nih? Untuk aku sendiri skip deh. Skip ya? Skip cuy, emang nggak bisa. Ya udah, kalau memang ditakdirkan untuk menjadi teman saja, mungkin ya udah kita temenan gitu loh. Kalau untuk nikah kayaknya enggak. Ini selamanya loh. Untuk selamanya. Masa nggak asik serumah? Ibaratnya kita beli barang rumah deh, rumah. Kalau beli barang kayak sepatu kan mungkin 5 tahun udah habis gitu ya. Bisa aja kaki kita yang sekarang 42 besoknya 46 gitu. Bisa banget. Kayak rumah deh, bini tuh udah kayak rumah. Mau bini mau laki udah kayak rumah gitu. Kita bikinnya harus yang kokoh kok. Iya, kalaupun nggak bisa bikin yang gede, propernya itu ya yang harus kokoh gitu, pasti yang kokoh karena buat dipakai untuk selamanya gitu. Nggak mungkin lo pakai atap-atap yang bekas, asbes yang bekas gitu loh dari pabrik ngambil. Ini bekas pabrik nih, pabrik udah dibongkar nih. Pak saya beli ya Pak ya, bolong-bolong nih, bikin rumah saya nih. Nggak mungkin kayak gitu. Kebocoran, ini hujan nih, bocor anjing. Gitu loh, biji mana caranya? Lu bisa betah tinggal di rumah yang bocor dan itu nggak bisa lu tambel sama sekali gitu loh. Ya kayak gitu. Nggak nyaman, jajan di luar. Yes. Itu kan banyak kejadian sekarang. Akhirnya lu nginep aja dah tuh. Nginep aja udah. Jadi tetap ya, celana jeans, baju band, alkohol, rokok. Yes. Nggak berubah ya walaupun nikah. Aku pengen di umurku 50 nanti aku masih bisa seperti ini gitu loh. Masih bisa berbagi cerita dengan teman. Masih ya dengerin keluh kesah teman gitu loh. Ya masih ada circle yang dulu yang masih bisa dipelihara lah gitu, walaupun mungkin umur kita nggak nyampe atau umur teman kita nggak nyampe, ya tetap aja dari sekarang ya dipersiapin hal-hal yang seperti itu. Pengennya gue nanti kayak gitu loh. Nah untukmu sendiri kepiye? Nah enak gak tuh? Aku sih bakal jadi ayah yang keren ya. Tetap keren, tetap ngurusin badan, harus tetap mikirin badan, penampilan. Yes, penampilan paling penting. Kalau lu anggap penampilan itu nggak penting, ya udah sih. Ya udah sih, beda selera. Tapi kalau udah nikah kayaknya tetap pakai kaos polos, yes, pendek, rambut di salon lah, di salon. Ke SD gitu kan, nganterin anak. Itu siapa tuh? Naik motor ya kan. Motor aku masih basah-basah gitu kan. Ayah siapa tuh? Ayah situ. Keren ya. Anjay. Nah, itu aku tuh nanti. Itu aku nanti pada keluarga. Anjir. Keren gak sih? Itu keren ya? Keren, parah gitu loh. Ya balik lagi, kerennya orang kan beda-beda. Ini kan persepsi kita. Dan untuk yang seperti yang kue bilang tadi, itu termasuk keren juga bagiku. Keren gitu ya? Walaupun gak pakai jubah keren ya? Yes. Masuk kategori keren ya? Masih bisa diterima lah gitu ya kan. Walaupun nanti
harus di ospek dulu nih orang baru kan, nah gitu. Jadi intinya ya gitu. Carilah pasangan yang memang benar-benar sefrekuensi sama lu kalau bisa. Ya, kalaupun nggak dapet ya udah sih. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa karena kayak gimana pun fisik lu pasti ada pasarnya anjing. Sejelek-jeleknya gue ada pasarnya, gue yakin. Pasti. Parah, gue yakin itu. Pasti. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya obrolan kita. Bahas-bahasnya kan nih kayak Kalau kita mau jabarin lagi panjang nih sampai sono nih. No. Kita ya udah yang intinya aja gitu. Yang jelas ya gue nyaranin sih lu cari yang sefrekuensi, sereferensi, sepemikiran dan lebih bagus kalau fetish. Yes, itu penting banget. Lu cari bini yang bikin lu nafsu. Kesampingkan dulu agama ya, ini Yes. lebih ke kepuasan. Karena lu tiap hari bangun pagi, bangun tidur, lihat samping, mukanya siapa nih? Besok-besoknya lagi, muka lu lagi anjing. Kok lucu. Kayak gitu. Tuh iler-ilernya, tuh tiap hari lu endus tuh. Yang dulunya kamar lu mungkin baunya asap rokok mungkin, Amer. yang baunya bau amer, bau baiklin mungkin bau baygon. Sekarang udah ada bau iler istri lu, udah ada bau pasing kancingnya anak lu, kayak gitu. Kita berdua emang belum nikah Belum sih, belum. Pandangan aja sih. gitu loh. Si sok tahu. Oke, mungkin segitu dulu aja cuy pembahasan kita kali ini. Menikah parah nggak tuh? Oke. Gua Alvin Nurdians undur diri. Gue Teguh Freddy menurut diri. Oke, thanks for watching and chill with me. Jangan lupa subscribe cuy. See you next time and peace. Fuck it up man.